ini dia. Ini Better Co merupakan sebuah konsultan manajemen yang membantu untuk mengoptimalkan organisasi supaya terus berkembang and go beyond dengan tagline manage the system and nurture the people. Selama mengudara di Indonesia, Better Co sudah membantu ratusan dari organisasi. Nah, diantaranya BUMN dan non BUMN. Nah, ini dia para co-founder kita, para pendiri kita, yaitu ada Teh Alin yang kemarin kita sempat ketemu ya di sesi 1 cross generation, dan hari ini kita akan ketemu juga dan akan ngobrol juga sama salah satu founders kita, yaitu ada Mas Rifki, dan ada founders kita yang ketiga, yaitu ada Bapak Rudi atau Idur Rahadian. Biasanya panggilan sapanya tuh biasanya dipanggil Kang Idur. Nah, nanti di sesi Glow Ramadan selama 1 bulan ini kita juga akan ketemu sama Kang Idur di tema yang lebih menarik tentunya. Tungguin ya teman-teman ya. Oke, nah ini adalah beberapa keahlian kami, teman-teman. Salah satunya ada HR Strategy, Organization Culture, dan lain sebagainya. Nah, ini dia ada 4 layanan kami. Nanti kita sama-sama kenalan ya sama 1 dari 4 layanan kami yang unggulan nih, teman-teman, yang menjadi favoritnya dari orang-orang yang datang ke Better Co gitu. Oke, ini dia tadi saya sudah sempat spill ya di depan. Selama Better Co mengudara di Indonesia, kita sudah banyak sekali membantu ratusan organisasi, diantaranya BUMN, non-BUMN, family business, startup, dan lain sebagainya. Ini dia beberapa klien kami yang sudah kami bantu nih teman-teman. Gitu. Nah, oke, tadi saya sudah sempat kasih lihat kita tuh punya 4 layanan utama. Nah, salah satu layanan utamanya itu adalah Rising Organization Management. Kira-kira apa sih Rising itu ya? Rising itu adalah aplikasi manajemen organisasi yang dikembangkan oleh Better Co. Rising mempunyai 4 fitur utama. Yang pertama itu adalah optimasi job description, dan kedua, monitoring RACI matrix. Ketiga, digitalisasi workload analysis. Dan keempat, Rising bisa memastikan organisasi dan proses bisnis Anda selalu terupdate secara cepat dan responsif tentunya. Nah, ini dia tampilan Rising, teman-teman. Ada dashboard workload analysis, kuesioner workload analysis, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih, Rising tuh sudah membantu siapa aja sih selama ini? Nah, ini dia datanya. Selama ini, Rising sudah digunakan oleh berbagai perusahaan besar. Rising telah digunakan untuk mengukur beban kerja lebih dari 11.000 pekerja secara digital yang tersebar di seluruh Indonesia. Rising juga sudah mengidentifikasi 30% dari aktivitas dengan potensi digitalisasi. Rising juga sudah memetakan lebih dari 50.000 proses bisnis, teman-teman. Wih, keren ya aplikasi Rising. Sekarang semuanya serba digital, jadi tinggal input data, set di aplikasi, keluar semua WLA dan lain sebagainya. Keren ya teman-teman ya. Oke, nah untuk rekan-rekan dan teman-teman yang punya nih pertanyaan lebih detail mengenai Rising, kita juga punya jadwal untuk demonstrasi aplikasi Rising nih teman-teman. Untuk rekan-rekan dan teman-teman yang mau tahu lebih lengkap mengenai semua fitur Rising dan minta tolong boleh nggak Mbak Neira, aku mau dong didemoin aplikasi Rising ini. Nah, boleh banget. Silakan teman-teman scan di layar ya, di barcode ini. Nanti linknya juga akan saya kirim ke grup dan ke chat Zoom ya. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi admin kita. Jadi nanti prosesnya teman-teman scan, daftar, datanya masuk dan akan kami hubungi dari tim admin kita seperti itu. Nah, teman-teman, tidak hanya itu ya, tidak hanya
kita membuka slot untuk demonstrasi Rise Inc, kita juga punya spesial hadiah nih untuk teman-teman dan rekan-rekan yang hadir pada sesi free webinar hari ini. Yaitu kita sudah menyiapkan 3 slot untuk free konsultasi. Jadi konsultasi ini hanya kita berikan kepada 3 orang pendaftar tercepat gitu ya selama acara ini berlangsung. Nah, caranya gimana nih Mbak Neira untuk daftar? Caranya silakan scan barcode di layar dan kunjungi link untuk proses pendaftaran. Jadi nanti setelah teman-teman scan barcode, teman-teman akan ada isi data seperti biasa dan ada jadwal untuk konsultasinya. Konsultasinya sama siapa Mbak Neira? Tentu saja konsultasinya bersama Mas Rifki yang menjadi speakers kita pada hari ini. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah banyak kenalan di depan dan kita akan kenalan lebih dalam lagi sama speakers kita pada pagi hari ini, yaitu ada Mas Rifki di sini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah co-founders dari Better Co. Beliau juga seorang strategi and administration dari IBC dan beliau adalah HR strategi expert nih, teman-teman. Seperti itu. Mas Rifki, apakah sudah ready kita untuk sharing session pada pagi hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Oke, teman-teman, tadi kita sudah banyak berkenalan. Sekarang tiba saatnya kita mulai masuk ke sesi sharing session bersama Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Oke, makasih Nera. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Masih pada ini ya, apa namanya, off cam ya, kayaknya sambil goler-goleran kali di hari Minggu ya, hari Sabtu ya. Tapi nggak apa-apa, hari Sabtu ini sambil goler-goleran juga kita bisa belajar ya. Kita nanti belajar dari satu sama lain karena kita pengen tahu juga dari teman-teman supaya kita punya collective knowledge bersama ya. Oke, bentar. Oke, udah kelihatan layarnya teman-teman? Presentasinya udah kelihatan ya, materinya? Udah, Mas. Sudah. Oke, sip. Oke, jadi pagi ini kita akan sama-sama diskusi mengenai reskilling dan upskilling gitu. Dan ini topik yang lagi lumayan hangat sebenarnya ya. Di beberapa waktu terakhir semenjak ada tech winter, kemudian banyak gelombang-gelombang disrupsi teknologi gitu, banyak juga gelombang PHK. Nah, reskilling dan upskilling ini menjadi sesuatu yang kritikal lah di masa-masa sekarang. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin kita samakan dulu definisinya ya. Apa sih yang dimaksud dengan upskilling dan apa yang dimaksud dengan reskilling gitu. Tapi mungkin saya pengen dengar dulu nih dari teman-teman nih. Ada yang mau ini nggak, apa namanya, coba mendefinisikan gitu apa yang dimaksud dengan reskilling dan apa yang dimaksud dengan upskilling. Boleh share di kolom komen atau kalau mau open mic juga boleh. Boleh saya, Mas? Ya, boleh. Iya. Kalau untuk upskilling sendiri, biasanya dia lebih meningkatkan keterampilan yang sudah ada ya, Mas ya, atau yang sudah dimiliki. Sedangkan untuk reskilling ini lebih ke mempelajari keterampilan baru yang berbeda dari pekerjaannya. Itu mungkin ya, Mas. Ya, betul sekali Mbak Rizka. Terima kasih. Saya coba sambil sign in. Ya, betul. Jadi seperti yang Mbak Rizka sampaikan tadi ya, kalau
upskilling itu kita lebih meningkatkan pengetahuan kita di area yang memang kita udah familiar ya. Misalnya seorang marketer, dia belajar digital marketing yang masih ranahnya dalam sama-sama konteks marketing gitu ya. Oke. Nah, sementara kalau reskilling itu kita mempelajari skill baru. Jadi kita beralih ke pekerjaan yang berbeda gitu ya. Misalnya kita pekerja pabrik yang biasanya mengoperasikan pekerjaan kita secara manual gitu. Terus ada teknologi baru, kita belajar mengoperasikan mesin gitu. Jadi sesuatu yang memang kita belum pernah kerjakan sebelumnya, kita pelajari supaya kita menjadi tetap relevan di tengah perubahan yang terjadi gitu ya. Nah, kenapa reskilling dan upskilling penting sih gitu ya? Coba kalau menurut teman-teman kenapa ya reskilling dan upskilling ini jadi penting? Saya nggak bisa lihat chat yang gimana ya caranya. Boleh saya bacain kali ya, Mas? Ya boleh boleh boleh. Reskilling ada, agar stay relevan Pak katanya. Agar Mm-mm. tetap relevan dan bisa kompetitif. Oke. Kenapa tuh teman-teman? Kita perlu stay relevan dan kompetitif ya. Ada yang mau coba jawab? Nih, kata Mbak Rizka, supaya bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru. Iya, iya, iya. Supaya bisa terus beradaptasi ya. Hmm. Nah, sekarang kita coba lihat data-data ya. Jadi, menurut World Economic Forum, 50% dari karyawan itu di tahun 2025 atau tahun ini ya, perlu belajar skill baru. Karena eh, perkembangan teknologi yang semakin berkembang ya, terutama kalau kita lihat yang lagi rame itu kan terkait dengan artificial intelligence. Makin banyak model-model AI baru yang bermunculan dan penerapannya juga sudah semakin luas gitu ya. Jadi kita memang semakin perlu mengidentifikasi apa nih yang perlu kita upgrade dari diri kita gitu ya. Terus dari IBM nih, kalau dulu skill profesional itu bisa bertahan 10 sampai 15 tahun gitu ya. Sekarang cuman mungkin relevan 5 tahun aja gitu ya. Jadi artinya eh, waktu atau umur dari skill itu relevan menjadi semakin pendek gitu ya. Terutama skill-skill yang kaitannya dengan bidang digital ya. Kan perkembangan teknologi digital sangat cepat, maka ya mau nggak mau umur skillnya juga menjadi semakin pendek gitu. Terus kita lihat lagi ini prediksi ya, prediksinya akan ada 85% pekerjaan di tahun 2030 nanti yang mungkin sekarang kita belum tahu gitu. Kita belum belum lihat kerjaan apa ya gitu. Nah ini prediksinya akan ada 85% pekerjaan yang benar-benar baru yang kita nggak kenal sama sekali gitu. Ya mungkin kalaupun nggak di masa kita, mungkin di masa adik-adik gitu ya, atau di masa nanti yang udah berkeluarga, di masa anak-anak kita itu skillnya udah completely different gitu. Nah, sekarang mungkin kita bisa nih coba brainstorm gitu ya. Boleh di scan, coba teman-teman ingat-ingat gitu ya. Skill apa yang dulu pernah kita pakai, tapi sekarang udah jarang nih kita pakai gitu ya. Kalau saya dulu beda beda masa ya. Saya dulu sempat ngerasain pakai mesin ketik gitu ya untuk bikin laporan. Sekarang udah nggak ada lagi tuh yang pakai mesin ketik. Nah teman-teman coba deh reflect ke 5 tahun yang lalu gitu ya. Skill apa yang dulu atau teman-teman lihat ayah, ibunya atau kakaknya gitu ya, atau teman-teman sendiri lihat skill yang 5 tahun lalu itu udah nggak relevan lagi. Coba boleh scan
Nanti mungkin hasilnya bisa tolong dibantu Nera untuk di-share. Oke, teman-teman juga bisa mengunjungi link yang ada di chat Zoom ya. Jadi bisa pakai link untuk join ke Mentinya. Menulis draft di MS Word tuh, menulis, membuat desain presentasi. Ayo, siapa lagi? Baru dua nih. Silakan teman-teman, boleh diakses dari link yang ada di kolom chat ya. PowerPoint presentation. Ke mobil manual. Reply survey G form. Nah, bener banget ya, menghafal nomor telepon. Sekarang udah nggak perlu ngapal ya. Ngetik manual pada Excel. Skill ngitung kembalian. Iya, iya, iya. Oke. Ini ada beberapa yang mention tentang presentasi ya. Mungkin boleh share nggak sekarang yang eh, apa sih yang menggantikan si skill terkait membuat presentasi ini? Mungkin ada yang boleh share yang nulis nih, misalnya kayak membuat outline, menulis desain presentasi, ada beberapa tuh yang mention presentasi. Boleh diceritain nggak apa yang gantiin gitu? Dan sekarang jadi apa penggantinya itu? Yang bikin PPT, AI, wah. Jadi bikin outline presentasinya udah pakai AI sekarang ya. Skill bikin PPT sekarang pakai Canva. Oh iya, saya juga pakai Canva sekarang. Iya. Oke, sip. Jadi eh ya, share screen lagi ya. Hmm. Lihat dulu. Dulu ya. Oke. Ya. Ya, kalau zaman saya juga dulu skill mengoperasikan eh, OHP ya. Dan tau nggak OHP? Overhead Projector. Itu udah nggak ada yang pakai lagi sekarang untuk presentasi ya. Ya, jadi tadi kita udah sama-sama diskusi ya, brainstorm gimana perkembangan teknologi itu membuat beberapa skill menjadi semakin kurang relevansinya, berkurang gitu ya.
Nah, mungkin kita akan time travel dulu nih ya. Kita akan lihat beberapa skill yang tergantikan gitu. Nah, di tahun 1970 gitu ya, yang suka main bowling itu ternyata yang dulu yang negakin pin bowling itu adalah manusia secara manual gitu. Nah, sekarang dengan adanya mesin udah nggak perlu lagi manusia gitu ya. Terus tahun 80-an itu masih ada yang namanya eh, operator telepon ya. Jadi kalau kita mau telepon nanti disambungin dulu tuh. Tahun 70-an, masih tahun 70-an lah harusnya itu switchboard operator gitu ya. Sekarang udah nggak perlu lagi gitu ya. Semua udah otomatis. Terus type setting gitu. Dulu kalau mau printing harus diatur-atur dulu. Sekarang udah semuanya computerized. Yang ngerasain zaman kamera analog gitu ya. Nah dulu tuh banyak apa namanya kios-kios untuk nyuci film ya, istilahnya nyuci film gitu. Jadi hasil foto kita apa namanya kita proses dulu sebelum nanti jadi eh, foto gitu ya. Kalau sekarang sejak adanya digital kamera nih udah nggak ada lagi ya profesi ini. Mungkin cuman orang-orang yang artsy aja lah ya, hobi gitu yang masih ngerjain buat mereka sendiri. Kemudian ya ini juga salah satu case yang cukup terkenal ya. Dulu ada rental DVD ya, tentu pekerja rental DVD-nya udah nggak ada lagi sekarang karena udah berganti dengan streaming services. Terus yang sekarang mulai banyak kita lihat itu toko-toko yang udah self check out ya. Di Indonesia juga kan udah mulai banyak toko self check out walaupun intervensi manusianya masih cukup tinggi gitu ya. Tapi perlahan-lahan kita bisa lihat pekerjaan kasir ini akan phase out lah ya. Bahkan di bank pun sekarang udah banyak yang ATM yang bisa bisa setor uang sekaligus narik uang gitu ya. Jadi perlahan-lahan tapi pasti beberapa profesi akan menjadi hilang gitu ya. Kemudian coba kita lihat skill yang berevolusi gitu ya. Nggak hilang tapi dia berganti bentuk gitu ya. Misalnya kayak animation atau graphic design. Kalau dulu desainnya manual, sekarang semua dikerjakan di komputer. Nah ini bentuk upskilling ya. Skill desainnya masih sama tapi media desainnya yang berganti. Customer service juga sudah mulai bertransisi gitu ya sekarang. Terus education, guru-guru juga udah harus bisa menguasai online learning gitu untuk membuat murid-muridnya semakin paham. Nah, tadi itu kita bicara mengenai gambaran skill-skill yang antara sudah punah, udah nggak relevan, atau yang sudah berevolusi gitu ya, berubah bentuk. Sekarang coba kita lihat nih, kalau sekarang nih ke depan apa sih yang menjadi skill yang masih in demand gitu ya? Ini data dari World Economic Forum ada beberapa skill yang dirasa akan menjadi masih penting gitu ya. Mungkin kita lihat top 10-nya aja ya. Top 10-nya itu ada analytical thinking, agility, leadership dan social influence, gitu. Creative thinking, motivation, technological literacy, empathy, active listening, curiosity, talent management, dan service orientation. Nah ini kalau kita lihat kebanyakan justru sifatnya itu antara yang apa soft skill ya, lebih banyak yang dirasakan relevan. Mungkin penyebabnya karena sekarang yang hard skillnya sudah banyak teknologi yang bisa menggantikan atau bahkan mengerjakan dengan lebih baik gitu ya. Cuman kalau untuk yang soft skill memang apa? Mungkin teknologi belum ya, belum. Tapi kalau kita lihat sekarang udah ada yang mengklaim bahwa AI-nya udah bisa berempati gitu ya. Jadi sudah mulai seperti manusia gitu. Nah, kita lihat aja nanti gimana ke depannya. Nah,
apa sih yang mendorong perubahan skill-skill ini gitu ya, yang membuat skill menjadi punah atau tidak relevan atau muncul kebutuhan baru gitu. Faktor terbesar pasti teknologi ya, teknologi. Dari masa ke masa itu selalu penyebab atau trigger utamanya itu adalah kemajuan teknologi. Nah, sekarang dengan dunia yang semakin digital, kemajuan teknologi digital itu akselerasinya juga kan semakin cepat ya. Eh, ChatGPT itu baru launching kan tahun awal 2000, mungkin 2022-an ya. Sekarang dalam waktu 3 tahun itu udah perkembangannya udah pesat banget. Model yang ada udah lebih dari satu, modelnya semakin canggih gitu ya. Dan mereka bukan cuman sekadar generatif doang, tapi sudah mulai bisa juga kita perintahkan untuk mengerjakan sebuah objektif tertentu, misalnya bikin aplikasi, bikin dashboard gitu ya, eh, dan lain-lain gitu. Jadi perkembangan teknologi memang trigger utama nih. Nah, ini yang membuat kita semakin perlu keep up dengan kemajuan teknologi ya. Eh, Kalau dulu kita pikir mungkin teknologi itu akan mengganti yang blue collar worker gitu ya, lebih relevan ke sana karena teknologinya lebih sifatnya otomasi dan lain-lain. Tapi sekarang dengan AI, white collar pun juga bisa tergantikan gitu ya. Di luar itu juga ada eh, terkait kebijakan lah. Dalam hal ini yang lagi rame sekarang adalah mengenai ESG ya, kebijakan terkait ESG. Jadi muncul pekerjaan-pekerjaan terkait ESG atau yang sekarang disebutnya green job gitu ya. Yang dulu mungkin nggak terlalu relevan gitu ya. Misalnya kayak eh, carbon market, apa namanya, carbon trading. Carbon trading itu mensyaratkan orang bisa menghitung karbon ya, jejak karbonnya. Artinya kan muncullah pekerjaan atau skill yang mensyaratkan orang untuk bisa menghitung karbon gitu. Nah, itu dulu nggak pernah ada gitu, belum pernah ada. Nah, ini yang juga mendorong pergantian atau evolusi skill di saat sekarang. Perubahan geoekonomik juga ya, mendorong munculnya apa pekerjaan-pekerjaan baru atau model kerja yang baru, skill baru gitu ya. Misalnya pandemi kemarin mendorong orang untuk bisa bekerja secara remote gitu ya. Yang mana skill remote working itu mungkin dulu tidak dimiliki orang gitu. Tapi karena kondisi tersebut, semua orang sekarang sudah pernah merasakan remote working dan punyalah skill untuk remote working. Gimana kita bisa kolaborasi secara online, gimana kita meeting online, gimana kita bisa make decision online gitu ya. Itu yang dulu mungkin nggak ada gitu ya. Atau jarang lah. Dan tentunya juga perubahan demografi juga mendorong munculnya skill-skill yang baru ya. Perubahan demografi yang sekarang makin banyak digital native-nya, lebih banyak bergaul di dunia digital daripada di dunia nyata gitu ya. Membuat profesi-profesi kayak misalnya live streamer dan lain-lain itu menjadi sangat influencer digital menjadi sangat menjamur sekarang ya. Ya dulu sih ada ya apa namanya live streamer namanya dulu apa sih itu? Saya lupa ya. Jualannya di TV tapi dulu. Kalau sekarang udah semua orang bisa jadi live streamer. Oke. Okay. Nah, sekarang kita coba yuk predict the future gitu. Ini teman-teman nanti akan di Senin harga naik ya. Nah, coba nanti kita bagi ke breakout room ya, Nera ya. Iya. Ya, nanti di breakout room teman-teman boleh diskusi menentukan skill yang mungkin tidak relevan lagi di bidang teman masing-masing ya. Dalam hal ini mungkin kita sebagai HR gitu ya. Apa sih skill yang tidak lagi relevan, kemudian satu skill yang menjadi penting nih di bidang kita.
Baik HR dalam hal misalnya talent management, IR, atau organization development atau reward management gitu ya. Nah boleh tolong Mbak Nera dibantu dibuatkan breakout room-nya. Siap. Nanti keluar dari breakout room boleh ya di-share ke audiens, ke teman-teman yang lain apa hasil diskusinya. Siap. Kita